pakai jubah hitam, kemudian megang tongkat, kemudian ada kayak celurit gitu. Kayak gitu. Dikasih lihat lah silsilah kekeluargaan dari Kesultanan Banten kayak gitu. Dan gue berada di urutan ke-13. Kepalanya gede, tangannya tuh panjang, lebih pendek segini nih. Kepalanya gede banget, tangannya panjang banget, tubuhnya kerdil. Itu pertama kali gue ngeliat tuyul. Ya udah biarin aja. Pas ditelusuri ternyata nama dia tuh Nyimas Melati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman, kembali lagi di Tajuk Misteri bersama gua Dipa. Kali ini ada yang berbeda nih guys. Karena apa? Karena gua kali ini nggak sendirian, tapi gua kedatangan teman gue sendiri ya. Langsung aja gua sebut namanya Bang Ilyas. Halo Bang Ilyas. Oke. Bang, gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya baik. Nah katanya sebelum kita mulai ceritanya nih Bang, gua mau nanya gimana sih awal mulanya ceritanya? Katanya lu bisa ngerasain hal-hal goib yang datang di setiap kehidupan lu, atau awal mulanya boleh lu ceritain, spill dikit nih. Jawab nih. Boleh dong, Oke. jawab dong. Sebetulnya bisa disebut indigo, enggak. Kemudian disebut enggak juga ya sedikit merujuk ke situ gitu. Nah, gue ngerasain hal ini tuh itu dari kecil, umur gue pas 5 sampai ke 6 tahun. Itu gue bisa ngelihat hal-hal yang ya gak bisa orang lain lihat lah kayak gitu. Terus semakin beranjak dewasa itu tuh makin banyak hal-hal yang makin aneh gitu gue rasain. Jadi kayak nggak cuma sekedar ngeliat doang gitu. Oke, boleh spill dikit nggak? Salah satu contohnya yang lu rasain tuh yang melekat banget di lu tuh kayak gimana sih? Di Pas umur lu yang 5 sampai 6 tahun ini. itu tuh gue sering banget ngeliat, bukan sering ngeliat sih, lebih ngeliat iya. Terus si mereka tuh masuk mimpi. Pas gue bangun mereka tuh ada gitu, nyata gitu di depan gitu. Bahkan gue bisa ngedengar suara kakinya kayak gitu. Hentakan-hentakan Iya, gitu. kayak gitu, kayak mereka ngebuka pintu atau kayak gimana gitu. Itu bener-bener kayak ngewujud banget gitu. Oke guys, jadi gitu spill sedikit dari cerita Bang Ilyas nih. Nah, kita lanjut langsung dari ceritanya dari awal sampai akhir, gimana sih cerita kehidupan Bang Ilyas ini yang hampir indigo, yang dirasakan setiap kegiatannya ada hentakan suara-suara gangguan dari hal-hal goibnya. Oke, Bang, boleh nggak cerita ini awal mulanya bisa ngerasain hal-hal goib itu tuh emang ada dari keturunan atau memang di ini buka matanya atau gimana, mata batinnya nih? Sebetulnya kalau untuk dibuka sama itu mungkin kayaknya udah kebuka sendiri deh. Itu bisa jadi mungkin karena faktor keturunan juga. Sebenarnya emang pas kecil itu gue nggak pernah tahu loh kalau misalkan gue tuh punya keturunan, karena memang gue tinggalnya kan nggak sama orang tua gitu, sama kakek nenek terus sama om sama tante kayak gitu. Nah pas gue udah beranjak dewasa, gue pindah ke Tangerang karena kan gue ternyata tinggal di Bekasi kan, kayak gue pindah ke Tangerang, ternyata dari situlah gue paham sama semuanya dari apa yang gue bisa kayak gitu. Ternyata ya itu dari keturunan dari sana gitu. Oke, jadi ada nggak setiap kegiatan atau kehidupan lu tuh yang benar-benar melekat di lu, ngerasain hal-hal, boleh diceritain? Oke, tadi kan gue cerita kalau misalkan gue ngerasain ini tuh dari kecil ya, dari umur gue 5 tahun sampai ke 6 tahun. Itu pertama kalinya gue ngeliat kayak gitu. Itu tuh bentuknya itu kayak gini loh, pakai jubah hitam, kemudian megang tongkat, kemudian ada kayak celurit gitu. Tahu nggak? Kayak malaikat maut kayak gitu tuh. Itu sering banget, kelihatan banget. Posisinya itu kan gue tinggal sama om sama tante kan. Nah memang kebetulan tante itu orang yang sama-sama kayak gitu bisa ngerasain hal. Cuman dia lebih ke sering kesurupan. Kayak dia tuh sering banget kesurupan, kayak penyakitnya tuh kayak kesurupan terus kayak gitu. Jadi dari situlah mungkin gue juga ngerasa gitu. Nah di situ tuh sering banget kelihatan tiap gue lagi mandi, mohon maaf kayak gitu kan. Gue kan pas kecil sampai saking penakutnya gitu kan, tiap mandi tuh
jendela kayak kamar mandi tuh dibuka pintunya sengaja gitu tuh. Kayak kadang ngelihat dia ada lagi di pintu dapur, kadang di pintu depan kayak gitu tuh. Itu sering banget nampakin itu kadang malam, kadang pagi, kadang siang. Itu pas kecil. Awalnya gue ngira kayak paling cuma penglihatan biasa doang gitu kan. Cuman lama-lama pas bilang ke tante katanya sering lihat kayak gini, dia juga sama ngelihat ternyata. Dan dari serumah itu yang lihat cuma gue doang berdua. Sisanya nggak ada yang lihat kayak gitu. Terus ada juga part dimana gue kan dulu kan tidurnya bareng sama teteh gue kan, berdua masih kecil kan kayak gitu. Karena di situ tuh gue mimpi gue tuh di dalam tuh kayak di rumah kosong gitu kan. Di situ tuh ada gorong-gorong gitu. Nah ada nenek-nenek di dalamnya itu tuh, rambutnya panjang banget warna putih. Nah terus gue masuk ke dalam kan. Nah karena gue takut gue lari, gue langsung bangun di situ tuh pas mimpi tuh. Gue kan terbiasa ngedengar kalau misalkan tante kamar mandi itu kan kayak ada suara jalan kaki kan keluar kan gitu kan, karena kan posisinya itu bukan keramik kayak karpet gitu tuh, kedengeran kan ke kamar mandi terus kayak ada suara orang buang air gitu kayak gitu tuh gitu kan kayak orang mandi. Nah gue keluar dong kayak karena saking takutnya abis mimpi, gue keluar pas gue ngeliat kamar mandi gak ada orang. Gue balik lagi masuk ke kamar lari. Nah pas gue tidur lagi ada suara langkah kaki kayak tak 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 gitu kan. Pas masuk ke kamar ternyata dia itu mukanya kayak serem banget sumpah, rambutnya panjang. Gue langsung merinding aja Gue juga kayak jadi gitu. merinding nih. Itu tuh gue langsung teriak di situ, orang rumah langsung bangun semuanya di situ. Sampai bener-bener gue langsung sakit 3 hari 3 malam itu diinfus langsung kayak gitu. Itu pas kecil. Nah karena memang gue udah kebiasaan juga kan, karena tante kan sering kesurupan itu kan sering diajak kemana-mana kan kayak berobat gitu kan, itu nggak ada yang bisa nyembuhin sama sekali kayak gitu. Sampai terakhir 2022 tuh baru ada yang bisa kayak gitu Ustadz. Nah gue tuh kayak ngerasa mungkin kayak dari situ tuh kayak terbawa gitu, terbawa suasana juga gitu loh. Kalau misalkan dari setiap ke tempat gitu tuh ada mungkin yang sedikit melekat gitu kan, nempel kayak gitu. Awalnya gue kayak ngerasa biasa-biasa, nggak peduli segala macam gitu kan. Bahkan tiap mandi pun sekalipun gue buka pintunya tetap aja digangguin. Itu bukan setan itu ya kayak yang tadi pakai jubah hitam ya, itu tuyul. Dia sering keluar masuk lari kayak gitu tuyul. Itu gue tahu banget. Gue sekarang tahu bentukan tuyul tuh kayak gimana. Kepalanya gede, tangannya tuh panjang, lebih pendek segini nih. Kepalanya gede banget, tangannya panjang banget, tubuhnya kerdil. Itu pertama kali gue ngeliat tuyul. Cuman kalau untuk pocong atau kuntilanak atau yang lain tuh jarang banget. Gue lebih seringnya tuh kayak ngeliat genderuwo kayak gitu tuh. Terus kayak bayangan-bayangan hitam kayak gitu tuh. Kayak sering lewat-lewat gitu kan. Nah itu kan pas kecil. Sampai pada akhirnya gue beranjak dewasa kayak gitu kan. Dan semakin gue beranjak dewasa, itu tuh makin banyak kejadian yang aneh gitu yang gue alamin. Gue kan pindah dari situ tuh, gue posisinya juga pindah dari Bekasi ke Tangerang. Dari situ bener-bener awal mula gue menyadari kalau misalkan kayaknya emang gue tuh orang yang beda banget sama orang lainnya gitu. Nah dari situ gue mulai paham kayak mungkin karena memang udah sumbernya juga ya kayak gitu kan, emang deket sama orang-orangnya juga gitu kan. Kebetulan juga dikasih tahu sama bokap. Di situ gue belum jujur sama bokap gue kalau misalkan gue bisa ngelihat, karena memang dia juga bisa kayak gitu kan. Cuman dia kayak udah bisa ngendaliin gitu. Kalau gue kan nggak ada guru sama sekali dari kecil kan, jadi kayak ya diem-diem doang kayak gitu kan, kayak cuma ngekip semua sendiri gitu kan, ngerasain sendiri kayak gitu. Nah terus pas gue jujur itu dia kaget kayak gitu, kenapa kamu baru bilang sekarang kayak gitu. Kalau misalkan bilang dari lama ya bakal dibantuin gitu, diajarin gimana ngendaliinnya kayak gitu kan. Nah dari situ tuh udah mulai tuh dia ngajak gue ke gurunya kayak gitu. Di situ gue dikasih bacaan segala macam, kayak diperhatiin, dipegang punggung gue gitu kan sama gurunya itu, kayak gue tuh apa sih sebenarnya, ada apa di dalam tuh kayak gitu kan. Ternyata dikasih tahu semuanya kayak gini gitu kan. Ternyata gue bahaya banget. Hal itu tuh bener-bener kayak bahaya banget kalau misalkan gue nggak bisa ngejalaninnya gitu. Kalau misalkan gue nggak sanggup gitu. Makanya dari kecil itu gue selalu nolak sampai sekarang. Gue nolak buat nggak mau kayak gitu, karena gue nggak mau terikat sama hal kayak gitu. Terus ada juga kejadian gue sering banget ketindihan, kayak rep-rep gitu tuh. Sampai gue bener-bener udah di fase ketindihan, gue bisa megang setan itu. Gue lagi tiduran nyamping. Nah, gue tuh dipeluk dari samping gitu. Cewek. Gue pegang tangannya. Gue pindahin ke belakang gitu kan. Dia megang lagi. Kayak gitu. Itu tuh bener-bener kerasa banget, tangannya tuh dingin. Terus kayak lembek gitu tuh. Cewek itu.
Jadi kan pas pertama kali gue pindah ke Tangerang itu kan karena gue emang nggak tahu sama sekali kan. Gue cuma pas pertama kali gue nginjakin kaki di Tangerang itu kayak apalagi di desanya bapak gue gitu kan. Itu kayak bener-bener beda banget suasananya. Mungkin karena memang itu penuh dengan kayak hal-hal spiritual di situ ya. Kayak gitu. Jadi kayak beda lah intinya suasananya yang tadinya biasa aja gitu kan. Gue ngerasa kayak bebas tapi ternyata di situ kayak ada perasaan yang bikin gak nyaman gitu. Nah di situ gue kayak berusaha nerima aja gitu kan karena emang gak bener-bener belum paham banget sama hal kayak gitu. Nah di situ tuh puncaknya juga gue disimpan di pondok kan karena kan kakek gue kan punya pondokan. Nah gue tuh disuruh tinggal di situ, suruh sambil sekolah gitu kan. Di pondok itu gue ikut ngaji, kemudian ikut ya kegiatan pondok lah segala macam gitu kan, pesantren kayak gitu. Di situ gue bener-bener kayak ngerasain banget yang namanya hal-hal mistis gitu kan. Kayak misalkan lagi tidur terus digangguin, kayak gitu kan. Terus kayak nampakin lagi ngaji gitu kan. Lagi mandi tiba-tiba diketok-ketok tapi pas dibuka nggak ada orang, sepi kan. Karena posisinya kan malam-malam kayak gitu. Setelah gue mungkin ada libur pondok gitu kan. Setelah beberapa tahun gitu kan. Gue kan selama dari 2017 kan di pertama kali kesini. Gue pulang ke sana. Nah setelah pas sebelum itu juga gue pernah dikasih tahu sama bokap gue kalau misalkan gue tuh punya keturunan, kayak gitu. Dikasih lihat lah silsilah kekeluargaan dari Kesultanan Banten kayak gitu. Dan gue berada di urutan ke-13 dari situ. Ternyata gue makin paham di situ tuh. Gue makin kaget ternyata, oh ternyata kayaknya dari sini loh. Alasan kenapa gue bisa kayak gini, kayak gitu. Bukan kayak sembarangan tiba-tiba bisa gitu kan. Ternyata memang ya udah ada silsilahnya gitu, ada turunannya kayak gitu. Nah pas gue pulang ke Bekasi lagi, itu tuh ada satu momen di mana liburan gue tuh bener-bener nggak nyaman banget. Dulu kan tahun 2023 kalau nggak salah, ya tahun 2023 itu tahun 2023 itu kan pernah ada musim orang meninggal. Oh ya. Dulu tuh di Bekasi banyak banget orang yang meninggal, kayak dalam satu hari bisa jadi 3, dalam seminggu itu kadang ada banyak banget intinya. Nah itu tuh rata-rata orang gue kenal, rata-rata kayak bapak ibu misalkan siapa apa saudara kayak gitu kan. Nah dari itu semua tuh bener-bener bikin gue nggak bisa tidur. Karena apa? Karena sehari mereka sebelum meninggal gitu kan, arwahnya tuh mereka tuh kayak datang nyamperin gitu. Kayak gue nggak paham tiba-tiba kayak mereka masuk mimpi atau kayak gimana ngasih clue kalau misalkan bakal meninggal kayak gitu. Cuman gue nggak ngerti kayak gitu di situ. Posisinya gue nggak bisa tidur. Kayak gue tidur pun kayak ada yang gangguin gitu tuh. Kayak ada yang masuk gitu kan. Kayak ada yang ngajak ngobrol kayak gitu. Ada yang datang kayak nggak bisa tidur. Sampai gue pernah nggak tidur semalaman itu. Karena buat terjaga kayak gitu doang. Dan paginya bener. Gue kan paginya kan baru bisa tidur kan. Nah pas selama gue tidur itu bener ada saudara gue yang meninggal. Itu 2 orang. Nah pas itu tuh gue ngerasa kayak pas bangun tidur kayak ngerasa aneh banget badan nih. Kayak bingung gitu kan perasaannya gitu tuh. Pas itu tuh gue nanya, semalam kan gue mimpiin si saudara gue itu kan si A sama si B, karena emang udah tua kan. Si ibu ini masih ada nggak, nanya ke nenek gue kan, kayak si ibu ini sama si bapak ini udah meninggal ya, kayak gitu. Iya bener barusan tadi katanya gitu. Dan itu tuh bener-bener banget pas kayak gitu kan. Nah mimpinya itu memang mimpinya kayak mereka tuh pamitan ke gue gitu. Mereka pamitan seakan-akan kayak mereka tuh emang mau pergi jauh kayak gitu. Makanya gue langsung mastiin pas bangun tidur tuh nanya, si ibu ini sama si bapak ini udah meninggal kayak gitu. Dan bener banget nenek gue itu bilang, iya tadi meninggal, ini kita baru pulang dari ini ngelayat kayak gitu. Itu tuh bener-bener bikin gue kaget banget di situ. Kayak anjir ternyata ini bukan kayak gitu doang ya, bukan kayak bisa ngeliat doang. Ternyata selama ini gue langsung kayak ada kayak buka naik level kayak gitu tuh setelah gue balik ke Tangerang. Bokap gue tuh mungkin masih penasaran apa sih sebenarnya potensi gue tuh kalau dikembangin kayak gitu. Dia tuh tetap ngajak gue ke gurunya kayak gitu kan buat nyari tahu di situ. Nah lama-lama gue diajarin, gue disuruh komunikasi sama mereka. Yang udah di alam. Iya, Gitu. Komunikasi sama mereka kayak gitu. Gue bisa komunikasi itu cuma 2 kali. Nggak lebih, maksudnya 2 kali emang udah terbatas 2 kali gitu. Bisa lebih, cuman karena gue nolak setelahnya. Gue nggak mau lagi, gue nggak mau nyoba lagi. Nah, setelah pas gue lagi di tempatnya guru bokap gue, di situ tuh gue udah diajarin kan sebelumnya kayak bacaan gimana caranya kita bisa ngendalin apa yang kita bisa kayak gitu. Nah, kalau misalkan orang yang udah pengalaman itu mereka paling kayak cukup sekedar baca-bacaan doang, terus langsung kayak nutup mata, langsung kayak kemana gitu kan, kayak sukmanya seakan keluar gitu kan, kayak ke tempat apa yang mereka mau tuju kayak gitu. Kalau gue beda,
kalau gue butuh bener-bener fokus yang bener-bener dalam banget. Karena gue nggak bisa kalau misalkan sambil ngebuka mata gitu kan, kayak tiba-tiba baca-baca kayak langsung kemana gitu. Kalau misalkan gue harus nutup mata dulu, kemudian fokus, tenang, baru bisa kayak gitu. Misalkan suruh kemana ngelihat gitu kan, gue langsung kebayang tempat itu udah di mana. Dan hal yang selalu gue rasain itu bukan cuma sekedar tempat, tapi ada orang juga. Karena apa? Karena ada yang ngikutin gue. Dari gue pertama kali nginjekin ke sini, itu cewek. Dia kalau misalkan lagi baik banget, itu kalau nunjukin wujudnya tuh pakai kebaya putih. Terus kayak ada melatinya, kayak gitu. Cantik banget bentukannya, kayak gitu. Cuman kalau lagi marah tuh bentukannya kayak, lu tahu nggak sih, badan manusia kebakar gitu, cewek gitu, terus nggak pakai baju kebakar, terus rambutnya berantakan, kayak gitu. Itu kayak gitu, serem banget, megang pisau di sininya. Itu kalau lagi marah. Kalau lagi bagus tuh cantik banget, gue juga sampai suka kayak gitu kan, ibaratnya gitu kan. Itu makanya gue sering ketindihan tuh karena dia sering ngikutin gue kayak gitu. Nah dari situ gue langsung kayak ngomong juga kan sama bokap gue, ada yang ngikutin kayak gitu kan. Ya udah biarin aja. Pas ditelusuri ternyata nama dia tuh Nyimas Melati. Terus pas gue nyoba lagi kan kayak orang buat ngerasain kalau misalkan gue tuh pernah ngelihat dia gitu kan. Nah gue tuh ngerasain loh kayak gue tuh baca-baca biar gue tuh ngikut sama dia gitu. Nah pas itu gue lagi merem, gue bener-bener bisa fokus, dia ada di depan gue, lagi senyum. Duduk kayak sinden tau nggak? Kayak gitu tuh. Duduk kayak sinden, kayak cantik banget. Terus kayak pengantin cewek kayak gitu bentukannya kayak gitu. Langsung dia ngajak gue terbang ke hutan. Ke hutannya gue nggak tahu hutan di mana. Tiba-tiba di hutan itu ada kayak apa sih namanya? Kayak gerbang gitu tuh. Gerbang kerajaan gitu tuh, gede banget. Nah dia tuh keluar dari situ tuh, dia tuh kayak pakai selendang hijau kayak gitu kan, kadang putih kadang hijau kayak gitu. Dia keluar seakan-akan nyambut gua gitu, kayak gitu. Terus gua kan nggak kuat ya, gua takut, gua langsung buka mata langsung ngomong kayak gitu, nggak mau, gua nolak kayak gini, kayak gitu. Bokap gua marah kayak, kamu harus bisa ngendalin ini kayak gitu. Ya karena gua nggak mau gitu kan, ya udah selesai di situ. Lu tahu nggak sih alasan kenapa bokap gue tuh kayak seakan-akan kayak kok kamu nggak bisa sih gitu kan, kayak gitu kan, harusnya bisa dikembangin, kayak sayang banget kok di saat orang lain mah pengen bisa gitu kan, melihat segala macem, tapi kamu malah nggak mau gitu kan, padahal kamu kayak bisa sendiri kayak gitu tanpa harus dibuka terlebih dahulu kayak gitu. Karena sebelumnya gue pernah cerita banyak ke beliau gitu kan, bahwasanya selain gue bisa ngelihat, kemudian selain gue bisa ngerasain orang sebelum meninggal gitu kan, gue juga ngerasa kalau misalkan gue tuh pernah hidup sebelum gue hidup gue yang sekarang. Di masa lalu? Iya, di masa lalu, kehidupan gue di masa lalu. Karena gue pernah loh mimpi gue tuh lagi main di apa sih namanya, kayak kerajaan gitu tuh di Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu disebutnya apa sih kalau keraton ya, keraton gitu tuh, di keraton gitu. Di keraton, gue tuh pernah main di sana kayak bareng-bareng banyak orang gitu. Gue tuh pernah hidup di sana gitu, mimpi itu. Nah, setelah beberapa lama gue mimpiin itu, gue kan nonton on the spot kan. Di on the spot kadang kayak apa sih 7 keajaiban dunia kayak gitu kan. Nah ada loh posisi di mana dia nunjukin video bahwasanya keraton itu tuh salah keraton yang lumayan terkenal gitu. Nah pas gue ngeliat, kok sama kayak di mimpi gue keratonnya kayak gitu. Gue kayak pernah hidup di situ. Karena emang bener-bener pas banget gambarnya itu, keratonnya itu kayak gue tuh bener-bener pernah hidup di sana kayak gitu, karena gue pernah main di sana kayak gitu, tapi gue belum pernah, gue nggak tahu kayak gitu. Jadi seakan-akan gue kayak bisa baca masa depan gitu, pernah hidup di masa lalu, jadi gue bisa ngerasain gitu di masa depan. Nah terus ada juga gue pernah sholat Jumat di masjid di Depok, itu gue pas kerja di Depok gitu kan. Nah posisinya kan gue lagi sholat Jumat kan, di situ tuh gue ngerasa kayak nggak asing sama tempatnya. Pernah lihat flashback? Bukan, iya kayak flashback kayak gitu tuh, kayak dejavu gitu. Gue belum pernah ke situ, tapi gue udah ngerasain hal yang suasana di situ kayak gimana. Bahkan ada loh, gue kan di belakang, kan sak belakang, di depan ada bapak-bapak ngobrol berdua, mungkin akam di situ ya, kayak akrab banget biasa lah gitu. Gue ngelihat mereka tuh bukan bapak-bapak, tapi anak kecil. Kayak seakan-akan dulu gue tuh orang dewasa, mereka anak kecil. Kayak gitu. Yang sekarang mungkin kebalikannya, gue anak kecil, mereka dewasa, udah tumbuh dewasa kayak gitu. Itu sering banget yang kayak gitu. Gue ngerasain dimana gue belum pernah kesini, tapi ya gue pernah ngerasain di situ gitu, kayak gitu. Terus setiap gue ngelewatin jalan yang pertama kali gue lewatin, itu pasti gue ngeliat
seakan-akan mereka tuh perkenalan. Ada loh, gue pernah ada part dimana gue kan main ke tempat guru ngaji gue. Itu pertama kali banget guru ngaji gue kebetulan itu dia punya harimau gitu, kayak gitu kan. Itu ada 2. Baru gue duduk di di luar di terasnya, itu gue langsung lihat harimaunya ada di genteng yang gede banget, matanya merah, ada 2. Gimana sih harimau lagi duduk gitu di genteng kayak gitu. Terus ada, ini kan samping jalan kan rumahnya, terus ada pohon di seberangnya itu ada pohon apa, tahu nggak tahu, di situ ada cewek tiba-tiba muncul, kemudian kayak gini nih, menghormat gitu tuh ke Lu. gue. Iya, kayak gitu. Gue kan kaget ya, gue diem aja nunduk karena gue takut gitu loh. Terus gue langsung ngomong ke ustadz gue kayak bahwasanya kayak gini kayak gini kayak gini. Katanya dia langsung cuma senyum doang, kayak udah nggak apa-apa, terima aja. Karena itu memang pertama kalinya gue baru jujur bahwasanya gue nunjukin silsilah gue. Dia langsung kaget di situ. Dia langsung kayak nyambut gue di rumah segala macem kayak gitu. Ya mungkin gue nggak tahu ya eh, kehebatan apa yang ada di silsilah itu tuh. Jadi ya gue cukup kayak diem-diem aja, makanya kayak nggak banyak cerita ke orang-orang. Di rumah gue itu kan kadang sering ada pengajian. Kalau untuk hari biasa itu ngajinya itu per orang. Kayak gue tuh orang pertama yang ngaji. Itu karena ngaji Quran gitu dari jam 9 sampai jam 10 masing-masing, satu orang 1 jam sampai subuh. Kalau untuk malam Jumat itu mulai jam 10 malam sampai jam 3 itu bareng-bareng baca yasinan segala macam kayak gitu. Nah, gue kalau misalkan pertama kali ngaji kan di rumah gue sepi ya. Di rumah gue sepi di belakang gitu kan. Gue tuh ngaji di ruangan ngaji kayak gitu kan. Pintunya gue buka ceritanya. Nah, di luar tuh ada 2 orang itu. Yang satu ada Nyimas Melati, yang satu lagi ada itu kayaknya buyut gue. Soalnya dia perawakannya itu jangkis gitu, jangkung tinggi gitu, gede tinggi. Pas gue cerita ke bokap gue, dia ngasih tunjuk kayak gini bukan, kayak gitu kan fotonya, kayak gitu. Iya bener, ternyata itu buyut gue, kayak gitu. Dia di luar kayak gitu kan, kayak nungguin aja duduk gini nih. Kalau cowok kan sila gitu kan, kalau cewek gitu tuh kayak sinden duduknya. Gue nggak ngerti di situ tuh, karena gue ngerasain banget mereka tuh di belakang gitu. Makanya gue ngerasa nggak nyaman gitu. Gue kalau misalkan ada kehadiran kayak gitu langsung kayak merinding sebadan gitu kan, karena energi gue tuh nggak kuat buat nerima hal kayak gitu. Karena mungkin efek gue dari kecil bisa kayak gini, jadinya bikin gue tuh penakut kayak gitu. Oke, Bang Ilyas, apa menurut Bang Ilyas ini silsilah keturunannya ini ada sangkut pautnya dari cerita-cerita yang Bang Ilyas rasain selama ini tuh? Dari mulai kejadian tadi Nyai siapa? Nyimas Melati, terus ngerasain ternyata di setiap ada kumpulan-kumpulan di belakangnya, kalau lu tuh ngerasa ada mereka gitu di belakang. Iya, itu dari kecil. Mungkin kalau untuk kecil gue cuma sebatas ngerasa, gue cuma bisa ngeliat doang gitu kan. Gue bisa ngeliat kayak peka sama hal-hal yang kayak gitu. Cuman semenjak gue balik gitu kan, terus gue pindah ke sini, itu bener-bener banyak banget hal yang gue rasa. Kayak misalkan bisa ngerasain masa depan gitu kan, kejadian masa depan, kemudian mimpi-mimpi yang jadi kenyataan kayak gitu kan. Terus ngerasain orang yang mau mati kayak gitu kan, bahkan ngelihat. Ada juga cerita kayak gini. Jadi kan dulu kan anaknya om sama tante itu kan cewek, dia tuh mau nikah. Nah, sebelum nikah itu gue udah mimpiin dia bakal punya anak cewek apa cowok. Karena apa? Di mimpi itu tuh gue pernah ngeliat nenek gue tuh ngomong bayi itu cewek kayak gitu. Terus gue langsung mikir dong, kayaknya ini anak teteh gue nanti, kayak gitu. Dan bener banget, nikah, kemudian lahir, hamil, kemudian lahir, cewek. Dan ada juga kejadian itu nenek gue ngomong bayi itu tuh bener, pas banget kejadian ada di mimpi gue, kayak gitu. Itu percis banget sama, itu dia lagi duduk di sofa, gue lagi duduk di lantai, gue lagi main laptop di situ. Terus nenek gue lagi ngomong gitu-gituin bayi gitu tuh kelihatan banget itu. Sebelumnya gue udah mimpiin. Itu udah jauh-jauh banget sebelum teteh gue nikah. Kayak gitu. Jadi nenek lu ini emang maksudnya udah almarhum gitu? Bukan almarhum, masih ada. Maksudnya masih kayak ada. Memang gue tuh udah pernah ngeliat loh bahwasanya situasi ini tuh udah pernah gue alamin kayak gitu. Jadi kan seakan-akan, tapi belum pernah gitu kan. Tapi jadi seakan-akan kayak gue tuh udah pernah hidup, udah bisa nerawang ke depan tuh bakal kayak gimana gitu. Tanpa sadar kayak gitu perasaan. Nah, dengan kemampuan Bang Ilyas ini, apa dia bisa muncul tiba-tiba atau memang secara bertahap itu udah bertahap tuh maksudnya kayak udah disusun gitu loh. Jadi kejadian-kejadian yang lu rasain atau emang itu secara nggak langsung ya tiba-tiba aja lu ngerasain kayak gitu? Kalau untuk itu sih kayaknya
secara tiba-tiba ya. Mungkin karena memang sepertinya memang udah bertahap gitu kan, karena mungkin gue ngerasain ini kan dari kecil. Mungkin kalau untuk anak kecil kan karena nggak terlalu peduli kan sama hal-hal kayak gitu. Nah makanya gue bilang tadi pertama kali gue ngerasain hal itu di umur gue 5 sama 6 tahun. Karena itu gue pertama kali masuk SD. Kayak gitu, gue masuk SD di umur segitu, gue mulai nyadar loh. Karena gue juga tahu kalau misalkan tante gue ini sering kesurupan kayak gitu. Dan dari situ tuh gue mulai nyadar kalau misalkan kayaknya gue beda deh gitu kan. Gue bisa ngelihat hal-hal yang gak semestinya kayak gitu. Sedangkan pas gue nanya sama orang rumah gitu kan gak ada yang lihat gitu. Mereka gak ada yang peduli. Terus pernah juga ada posisi tante gue kan ada kesurupan kayak gitu kan. Nah kesurupan itu kayak ganti-gantian setannya. Kayak udah ngantri di belakang gitu. Kadang tiba-tiba nangis. Dikeluarin sama yang orang yang kerukyahnya. Masuk lagi yang baru, sinden. Goyang, tiba-tiba goyang. Logikanya kan orang yang nggak, orang pendiam gitu kan, tante kan pendiam kan, orang pendiam tiba-tiba joget sinden gitu tuh, kayak aneh banget kan di situ. Ntar keluar lagi gantian lagi kayak gimana, ntar marah-marah atau kayak gimana kayak gitu. Nah ternyata setelah ditelusuri itu tante gue berjujur sama gue setelah gue balik juga, katanya sebelum dulu tuh dia nggak kayak gitu katanya, karena memang pas ditelusuri dari silsilah keluarga pun dari nenek gue nggak ada yang namanya kebiasaan pernah kesurupan atau kayak gimana pun. Dari kakek gue juga nggak ada kayak gitu. Pas ditelusuri ternyata karena mantan pacarnya. Dulu kan tante gue itu pernah pacaran sama orang kayak gitu tuh. Nah setelah itu dia dijodohin sama om gue, karena kan dia dijodohin gitu kan sama om gue. Mungkin si mantan pacarnya itu nggak terima kayak gitu. Jadi mungkin dia diguna-guna kayak gitu. Sampai dia sering kesurupan segala macem kayak gitu. Dan sampai mungkin tanpa sadar bikin dia tuh mata batin dia tuh kebuka juga. Jadi dengan kemampuan lu yang ini udah bisa dibilang sih nggak semua orang bisa gitu, bisa kehitung jari ya. Nah kemampuan lu ini ada nggak yang orang paling pertama yang tahu kemampuan lu tuh ternyata bisa sejauh ini loh gitu? Orang yang pertama. Ada, dia tante gue. Oh tante. Karena gue kan emang nggak akrab sama mama kan, kemudian apalagi sama ayah karena kan beda rumah, beda kota juga. Gue kemudian dari kecil juga diurusin sama beliau, makanya gue sering jujur lah ke dia kayak gitu. Gue kayak bisa ngelihat kayak gini gitu kan. Dia juga curhat juga, katanya dia capek banget kayak gini gitu kan. Sering ngeluh kalau misalkan dia kesurupan, terus kayak obat siapa sih yang bisa ngobatin kayak gitu. Malah dia minta bantuan ke gue, karena kan gue yang bisa gitu kan. Kayak coba dong kamu kan di sana sambil mondok kayak gitu kan, coba dikasih doa kayak udah gue usahain gitu kan. Padahal memang tanpa sadar juga gue nolak kayak itu hal-hal yang kayak gini gitu. Karena gue takut, gue khawatir kebisaan gue itu malah bukan gue yang ngendaliin, tapi itu yang ngendaliin gue kayak gitu. Gue juga ada cerita. Jadi kan ceritanya kan gue udah mulai akrab sama teman-teman pengajian gue yang ustadz gue tadi kan di Bekasi. Ceritanya pas mereka tahu gue tuh punya silsilah, mereka tuh kayak langsung ngajak gue sering main ke ininya nih, ke pengajiannya gitu kan. Ayo main bareng-bareng aja gitu kan. Terus kalau misalnya ada pengajian, gue wajib banget baca silsilah itu. Kayak buat hadorotnya itu. Kayak satu-satu gitu, dibacain gitu kan. Kayak mungkin sambil ngedoain kayak gitu kan. Terus ada part di mana mereka tuh ngajak ziarahnya itu ke daerah Karawang. Gue lupa siapa ya. Di daerah Karawang tuh yang penjarahan lumayan gede, gue lupa. Nah di situ kan gue ziarah, di situ kan. Gue kalau misalkan pertama ke tempat baru kan yang tadi gue cerita pasti ngeliat kayak gitu. Pertama pas gue turun dari mobil itu ada bayangan hitam yang langsung mantau gue dari kejauhan gitu kan. Gue ngeliat tapi gue diem. Gue berusaha kayak nerima sendiri dulu. Teman-teman gue bilang kayak ada apa kayak gitu kan. Mereka kadang manggil gue kan, kadang kayak gitu kan. Kayak gitu nggak ada, aman kayak gitu kan. Setelah kayak udah posisinya masuk ke penjarahan itu kan, ini kan makam gedenya kan. Gue duduk di tengahnya gitu kan bareng-bareng sama temen. Gue kan kalau misalkan lagi merem itu pasti bisa ngerasain suasana ada apa aja di sekitar gue gitu. Kayak seakan-akan punya sensor loh kayak gitu. Kalau misalkan gue udah berusaha kayak buat fokus, apalagi sambil baca-bacaan dong kayak gitu kan, baca-bacaan kayak baca Yasin segala macam kayak gitu. Nah dari situ tuh si mohon maaf yang dari makam itu tuh kayak seakan-akan keluar dari makam itu. Ada orang keluar itu tuh, kalau orang dulu kan biasanya badannya perawakannya gede tinggi ya kayak gitu. Itu tuh keluar dari makamnya pakai jubah putih segala macam, selendang diginiin. Nah si selendangnya itu digituin ke kita, diapain sih, ditutupin ke kita gitu tuh, ditutupin kayak gitu tuh. Gue kaget di situ, gue langsung kayak ke belakang gitu kan, pada kaget kan teman-teman, kenapa kayak gitu kan.
Gue langsung kayak tenang pelan-pelan karena kan kaget gitu kan. Nah sedangkan gue tanya, ngeliat nggak? Gak ada yang lihat kayak gitu. Cuma gue doang. Di situ gue diem langsung kayak selesai kayak gitu kan. Terus langsung makan dulu kan kayak gitu di masjid kayak gitu kan sambil duduk-duduk. Tadi kenapa kayak gitu kan? Enggak kayak gitu. Gue berusaha kayak masih mencerna loh sebenarnya apa sih tadi itu kayak gitu. Gue khawatir kayak ya apa gitu kan, gak khawatirnya. Gue diem aja kayak sambil udah muka pucat di situ tuh mereka juga khawatir gitu kayak nyediain minum kayak ngasih makan segala kan. Udah ngerasa tenang. Nah di situ tuh ada lagi muncul orang yang pakai jubah hitam itu tuh yang tadi pertama kali gue turun dari mobil tuh muncul lagi dari kejauhan. Dia kayak gitu juga tuh kayak gitu kayak ngehormat dari jauh. Gue ngeliat terus langsung hilang lagi kayak gitu. Kayak mereka kayak dia tuh biasanya orang kayak gitu tuh orang-orang penjaga. Gue ngelihatnya biasanya setelah gue telusur kan gue kan diam-diam kadang kan nyari di Google gitu kan apa sih sebenarnya kayak gitu tuh kayak gitu. Nah setelah kita pulang gue naik mobil. Nah tahu nggak sih itu bukan satu orang sekarang 2 orang. Lu tahu nggak sih kalau misalnya kita namu gitu kan pulangnya itu dianterin sama tuan rumah. Oke, yeah. Gitu dianterin di gerbang gitu tuh di gerbang tuh langsung gue ngeliat lagi mereka berdua 2 orang yang satu lagi pakai celana yang kayak gombrong putih gitu terus pakai kaosan doang yang satu lagi pakai jubah gitu yang tadi itu yang satunya kan make tangannya gini sambil berdiri yang satunya lagi ya sama kayak gitu kayak seakan-akan abis nyambut orang gitu loh terus nganterin tamunya tuh pulang kayak gitu. Terus pas di sebelum masuk kan ada gerbang kan sebelum masuk ke tempat penjarahan itu gerbang juga ada lagi si orang yang itu tuh orang yang jubah hitam itu kayak gitu. Gua selama gua jujur ke bokap gua bisa kayak gini itu langsung diajak ziarah-ziarah dan baru diajak ziarah itu ke 3 makam. Pertama ke makam buyut gua. Nah di situ pas gua lagi ziarah gua sengaja karena gua memang pengen ngerasain kan sebenarnya kayak gimana sih mereka ini kayak dulu kayak gitu. Karena memang gua sedikit bisa nguasain dulunya sebelum gua bener-bener nolak kayak gitu. Gue duduk sila, kemudian bokap gue sambil baca-baca gitu kan yasinan segala macam. Gue duduk kayak gini, gue langsung baca gitu kan apa yang memang harus bisa dilihat kan kayak gitu. Gue langsung kayak minta, gue pengen ngeliat apa langsung di depan. Ini kan makam. Di makam itu ada duduk kayak tahu nggak sih style-style orang kerajaan pakai mahkota, kemudian gitu kan terus kayak di sininya segala macam kayak selendang gitu kan celananya, bajunya gitu kan kayak gitu. Dia duduk di depan gue kayak gitu, duduk di depan gue kayak gitu kan. Gue langsung kaget juga di situ. Gue langsung gak mau merem lagi di situ. Cuma ngeliat aja, nggak ada interaksi berarti. Gak ada. Gue nggak mau kalau interaksi. Kalau misalkan nggak didampingin, ada sih didampingin kan. Cuman gue nggak mau gitu. Gue langsung kayak nggak mau merem lagi. Gue langsung kayak baca-baca biasa aja kayak gitu. Karena gue takut di situ tuh. Terus itu yang pertama. Untuk yang kedua itu ada juga itu di dekat di daerah Balaraja. Gue kan kalau orangnya penasaran ya, kalau penasaran gue harus buktiin dulu kayak gitu sebelum gue tahu jawabannya. Kalau misalkan gue udah tahu jawabannya baru gue diem kayak gitu. Gue penasaran gue kayak gitu lagi. Kata sebelumnya emang bokap gue juga bilang katanya, coba deh kamu rasain nanti orangnya kayak gimana. Kalau misalkan kamu benar bisa ngedeskripsiin orangnya kayak gimana, dikasih duit. Langsung gue akan mau kan, kayak gitu. Gue langsung duduk pas itu tuh. Itu tuh buyut itu tuh langsung bener datang gitu. Itu dia pakaiannya itu pakai jubah hitam, baju hitam gitu kan kayak orang hitam-hitam gitu tuh. Kayak celana komprang hitam juga yang longgar gitu kan biasanya kayak orang zaman dulu. Pakai belangkon. Kayak belangkon itu tua banget giginya ompong. Itu setelah jarah gue langsung ditanya kayak gimana orangnya kayak gitu kan. Gue jelasin yang kayak tadi tuh. Dia senyum, bokap gue tuh. Iya bener kayak gitu. Langsung dikasih duit. Kayak gitu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga itu di daerah Mauk. Dekat Sepatan, daerah Mauk. Itu kalau nggak salah di Kosambi. Itu tuh emang tempat penjarahannya itu di tengah-tengah sawah. Di situ tuh ada pohon beringin, kemudian banyak makam-makam juga. Kayak gitu. Nah, itu juga nggak tahu gue namanya buyut siapa, gue lupa. Nggak pernah gue hafal soalnya kalau misalkan gue hafal si silsilah itu bakal ngebuka banyak banget yang gue bisa kayak gitu. Gue khawatir kayak hal yang kayak gitu tuh malah makin luas gitu, nanti malah makin gue ngeganggu gitu. Nah di situ gue sengaja juga kan nyoba juga kan, kayak gue pengen merhatiin di situ. Pas gue coba ngerasain juga, keluar lagi dia tuh, keluarnya itu dari pohon beringin itu, dari pohon itu kakek-kakek itu dia malah kayak bongkok banget, megang tongkat, dia jalan keluar dari situ, terus kayak datang kemudian kayak ngelus kepala gitu tuh, terus nggak masukin tangan ke kantong, ngasih batu
batunya itu warna merah kayak gitu, batu warna merah. Gak gue ambil karena dia ngasih kan, tapi nggak gue ambil, gue nggak mau. Di situ posisinya gue lagi kayak gitu tuh, kayak merem gitu tuh. Sengaja gue kayak ngebiarin otak gue tuh berjalan gitu loh, sesuai dengan apa yang terjadi gitu. Ini bukan kayak imajinasi doang kan, tapi itu kalau misalnya imajinasi doang kayak ngasal kan pasti kemana-mana. Ini mah enggak, kayak gue ngebiarin pas habis baca-baca kayak dia tuh datang bener gitu kan, seakan-akan ini gue ketutup tapi mata gue bisa ngeliat gitu di suasana yang ada di situ. Dia datang kayak gitu, terus dimasukin lagi, langsung dia hilang kayak gitu. Langsung gue buka mata, langsung udah selesai. Terus ditanya sama bokap gue, ada nggak kayak gitu kan? Iya ada, gue ceritain kayak tadi kayak gitu kan. Batunya kamu ambil nggak? Enggak, harusnya diambil kayak gitu. Katanya itu delima merah itu batunya. Gue nggak mau di situ kan, karena gue nggak tahu kan kayak gitu. Jadi ya udah di situ. Setelah itu gue ya sibuk kerja, kuliah kayak gitu. Jadi nggak bisa ikut-ikut ziarah-ziarah gitu. Nah, ada nggak sih alasan lu tuh kenapa selalu nolak-nolak terus dengan kemampuan lu ini gitu? Apalagi dengan bokap lu juga kan ibaratnya udah setuju kalau ternyata lu tuh punya kemampuan kayak gini loh. Kenapa nggak dilanjut gitu biar lebih luas kayak gitu? Ya karena tadi gue nggak mau kebiasaan gue ini ngendaliin diri gue gitu. Bukan malah diri gue yang ngendaliin dia, tapi dia ngendaliin gue kayak gitu. Karena bagi gue hal kayak gini tuh kadang masuk di akal, kadang enggak gitu. Karena kan gue kadang ada ketemu di mana beberapa orang yang kadang percaya sama aliran kayak gini. Ada juga sama orang yang bilang katanya, itu mah cuma imajinasi doang, halusinasi doang, atau fata morgana doang gitu kan. Jadi bikin gue tuh ragu, bimbang gitu, mana yang harus gue pilih nih. Gue mau nggak percaya, tapi ya gue ngalamin sendiri gitu kan. Gue ngalamin sendiri mau nyoba, tapi ya gue ketutup kehalang sama orang-orang kayak gitu. Khawatir kayak freak banget sih lu, kayak aneh. Zaman sekarang masih percaya yang kayak begituan, kayak gitu kan. Jadi gue mutusin kayak buat ya udah bodo amat gitu kan. Gue bisa, tapi ya udah cukup gue terima sendiri aja gitu. Gue kayak jalanin kayak gitu kan. Mereka ngeganggu ya cukup gue bilang kayak jangan ganggu kayak gitu kan. Kayak masing-masing aja kayak gitu kan. Kalau misalkan memang butuh banget gitu kan, baru gue bilang kayak gitu. Gue kan pernah bilang kan tadi kan pernah komunikasi 2 kali kan. Di situ gue pernah disuruh tuh sama bokap gue. Coba ayo kamu ditemenin, kamu ituin meremin mata kemudian fokus. Saya udah katanya dia kan udah manggil itu kan si orang itu tuh misalnya nggak tahu setan dari mana itu dia panggil kayak gitu kan. Ada di situ nungguin katanya. Suruh gue yang ngajak komunikasi, gue merem kan. Ya udah gue mau kan karena dipaksa. Gue mau nyoba di situ. Gue merem segala macem udah di situ. Kan langsung kayak masuk ke dunia mereka gitu kan kita tuh. Langsung gue tanya. Namanya siapa, kemudian dari mana, kayak gitu kan. Ya gitu-gitu aja. Untuk yang pertama dia diem aja, cuma ketawa, terus kayak senyum terus ketawa gitu kan, kayak ibaratnya jual mahal lah kayak gitu kan. Kalau yang kedua tuh beda lagi, dia katanya dari rumah kosong di daerah Serang, itu tuh dia katanya meninggal ketabrak kayak gitu. Itu gue kan karena cuma sebatas tahu doang gitu kan dia dari mana, terus kayak alasan dia meninggal tuh kayak gimana. Itu kuntilanak merah. Itu bener-bener kayak jelek banget. Lu tahu sih matanya kan keluar, terus kayak ngegantung di sini. Terus kayak ininya mukanya juga kayak merinding. Oke, terus ada nggak lu pernah ngeliat makhluk secara sadar, lihat secara sadar, tapi bahwa mereka ini udah meninggal gitu, udah beda alam sama alam itu sendiri? Yang bentukannya serem apa yang bentukannya bagus? Ya apapun itu. Sering sih. Ya itu kan, gua kan tadi kan bilang ya, kalau misalkan gue pertama kali ngelewatin jalan yang belum pernah gue lewatin, tuh pasti gue ngeliat mereka tuh seakan-akan kenalan. Nah dulu tuh gue pernah ke daerah Cikande. Lewat dari Cikande kan daerah sungai gitu kan, sungai gede gitu. Gue lewat situ diajak teman gue. Itu posisinya malam-malam posisinya. Nah dari situ tuh gue lewat. Kemudian kan daerah jalannya kan sepi kan. Ini kali gede. Kemudian ini rumah juga kayak sepi. Kadang ada kebun-kebun gitu kan. Namanya daerah kesana kan kayak gitu. Gue lewat. Nah di situ teman gue tuh pernah bilang katanya rumor di sini tuh katanya ada iblis loh kayak gitu kan. Kayak ada buaya jadi-jadian kayak gitu kan. Nah gue tuh ngiduk kayak apaan sih lu nakut-nakutin gue doang kan, karena dia tahu gue bisa gitu kan, bisa ngelihat kayak gitu. Dan ternyata emang bener di setiap samping jalan itu kayak ada prajurit buaya gitu, kayak badannya orang tapi kepalanya buaya
itu megang tongkat gitu tuh, kayak dia tuh ngasih jalan kita gitu loh buat lewat gitu tuh. Itu samping kanan kiri gue nunduk aja, dia udah tahu kan lu ngapa kayak gitu ngeliat temen gue, gara-gara lu kayak gitu kan. Eh, Mereka jadi nunjukin kayak gitu kan, gue diem aja sepanjang jalan gitu kan, langsung ngebut kan, ya udah gue peduli lagi, gue langsung milih jalan pulang muter daripada lewat situ lagi, karena gue takut kayak gitu. Itu tuh kayak prajuritnya aja di kanan kiri gitu, di sepanjang jalan beneran ada, misalkan jeda 1 meter ada lagi kayak gitu, kayak badannya orang prajurit gitu, tapi kepalanya buaya kayak gitu. Tapi ganggu Enggak, cuma kayak mereka di samping jalan aja gitu kan, kayak prajurit gitu tuh, kayak gitu aja gitu, kayak badan kita lewat kayak gitu. Oke. Nah, kalau dari Bang Ilya sendiri bisa nggak sih lu tuh ngebedain energi baik atau energi buruknya dari apa yang udah lu rasain, misalnya ngeliat makhluk-makhluk ini energinya baik, yang mana yang baik, yang mana yang buruk gitu. Nah, gue suka ini pertanyaannya. Kita lebih serius dari sekarang ya. Pernah bener banget di sini. Selain gue bisa ngeliat segala macam yang tadi udah gue ceritain, gue bisa ngerasain energi orang. Cuman gue nggak bisa mendeskripsikan energi orang itu baik, buruk, atau netral kayak gitu kan. Ibaratnya gini, mohon maaf, bukan maksud gue ngehina orang pemuka agama gitu kan. Ada beberapa yang mungkin di daerah-daerah mereka gitu kan, yang dihormati gitu kan pemuka agamanya. Cuman setelah gue temui mereka tuh nggak ada wibawanya di depan gue. Jadi seakan-akan gue tuh berani aja sama mereka tuh, kayak ya bukan berarti gue songong gitu kan, tapi maksudnya kayak kalau orang-orang kan kadang kalau ngeliat orang yang ustadz segala macam kayak hormat gitu kan, saling-saling gimana. Kalau gue enggak, kayak biasa aja gitu. Terkecuali kalau memang dia punya aura beda. Ada kalau kayak misalnya kiai atau habaib kayak gitu kan. Kalau misalkan dia benar-benar punya aura yang kayak gitu, yang bagus banget, itu bikin gue takut, bikin gue minder. Bahkan untuk gue salaman pun gue benar-benar harus nundukin diri kayak gitu. Tapi kalau memang mereka nggak ada, ya biasa aja gue, kayak sama orang biasa aja, sama temen kayak gitu, biasa aja gitu. Makanya di situ kadang gue ngerasa kayak kalau lagi berani sama orang ya udah gue berani. Makanya kadang suka ceplos-ceplos kan kalau ngomong. Kalau lagi enggak ya berarti tetap gue takut kayak gitu, karena gue bisa ngerasain aura mereka kayak gitu. Tapi lu pernah nggak udah rasain energi kayak gitu, lu bisa ibaratnya kayak ngeliat auranya gitu, terus lu ngasih tahu tante lu atau bokap lu, ternyata orang ini aku tuh bisa ini loh ngerasain auranya nggak baik gitu atau buruk gitu. Kalau itu sih gue ceritanya ke bokap gue doang kayak gitu. Bukan ke bokap gue. Jadi kan bokap gue kan punya anak buahnya itu suruh jadi guru gue gitu, suruh ngajarin gue untuk ningkatin kayak gini. Gue ngomong lah ke dia, tahu nggak sih kayak gitu kan, gue tuh sebenarnya takut tahu sama bokap gue kayak gitu kan. Takut kenapa kayak gitu? Lu sendiri ngerasain kali kayak gitu kan, kata gue. Auranya kayak gimana? Dia ketawa kayak gitu kan. Iya sih bener kayak gitu. Tapi kan lu anaknya, ya sama aja kayak gitu kan. Tetap aja dia tuh bener-bener auranya beda banget. Dan pas gue telusuri, pas gue sengaja, terus dia nyuruh kayak gini, coba aja kamu lihat pakai mata kamu, ngelihat sambil ngelihat gitu kan, sambil merem di depan bokap gue. Gue ngelihat dia tuh pakai, dia kalau misalkan diwujud kayak gini mungkin dia pakai pakaian biasa kan. Cuman kalau pas gue lihat lagi pakai mata batin gue tuh dia pakai kayak baju kerajaan. Dia tahu nggak sih ada yang kayak di sini nih kayak masih itu lingkar, terus kayak di belakang ada jubah kayak gitu. Di situ tuh, itu gue langsung ngaget banget, pantesan gue ngerasanya beda. Ternyata dia pakai kayak gitu. Terus pas gue juga jujur kan ke ini gue kan, ke anak buahnya bokap gue, sebenarnya gue juga sama sih ngerasain hal-hal yang aneh di badan gue kayak gitu kan. Pertama di punggung gue tuh gue ngerasa kayak ada apa sih di punggung tuh, kayak keluar sesuatu gitu. Cuman gue ngerasa aneh gitu, nggak nyaman gitu. Gue pernah sampai rongsen pas itu ke rumah sakit buat mastiin di dalam gue tuh ada apa. Ya sehat, nggak ada apa-apa. Gue habis 1 juta itu rongsen, kayak rongsen segala macam, röntgen kayak gitu kan, segala macam, sampai lepas baju kayak gitu. Dia pengen tahu apa, nggak ada, soalnya kayak gerak-gerak di situ tuh. Terus juga kadang di sini nih, di tangan kiri ini sering banget kejadian di sini. Gue nggak pakai gelang apa-apa, bahkan kadang jam gue lepas, tapi kadang ada posisi di mana tangan gue tuh kayak gini doang, kayak gelang nih, kayak ngenceng gitu tuh, dingin banget posisinya. Di daerah sini aja. Iya, di tangan kiri. Sama tangan kanan sini nih, di sini kayak dingin banget, daerah kepala rasa dingin banget. Dingin itu bukan dingin kepala semua, tapi kayak segaris gini nih, daerah kayak gitu. Daerah itu aja
Terus di sini juga sama, yang lebih sering sih di sini, di tangan ini. Makanya gue kadang sering ngerasa kayaknya ini apa sih gitu kan. Pas sama anak buah bokap gue diituin, coba di sini dicek kayak gitu kan. Dia megangnya nggak megang tangan gue, tapi kayak seakan dia megang barang di sini kayak gitu. Katanya ini mah gelang kayak gitu kan. Ya terus mana gelangnya kayak gitu kan, nggak ada. Ya udah biarin aja, jangan dilepas gitu tuh, itu kenang-kenangan kamu kayak gitu kan. Gue nggak tahu ini kenang-kenangan dari mana kayak gitu, si gelang itu tuh. Oke, mungkin jadi ya cuma segitu doang sih yang gue rasain selama gue ngerasain dari kecil. Kalau misalkan gue tuh bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitulah, intinya bisa ngelihat yang gak bisa orang lain lihat kayak gitu. Oke guys, jadi itu cerita-cerita kisah horor dari Bang Ilyas. Gimana menurut kalian? Serem gak sih? Kalau menurut gua sih ya, ini udah serem banget karena selama Bang Ilyas cerita, gua udah ngerasain merinding sendiri gitu. Dan kalau misalkan dari kalian ada yang pernah ngerasain semacam Bang Ilyas, boleh dong kalian ceritain di email yang udah ada di deskripsi ini. Dan sebelum diakhiri cerita ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian agar bisa melihat kelanjutan-kelanjutan cerita dari Tajuk Misteri. Oke, gue Diva dari Tajuk Misteri dan Bang Ilyas sendiri. Kita berdua akan pamit undur diri. Sampai jumpa, bye-bye.